Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Rizik Sihab sepertinya makin stres saja kaum muslimin, ya, karena pengajiannya sering ditolak bahkan dibubarkan oleh PWI. Terakhir di Pemalang, ya, pengajian Pak Rizik Sihab ditolak, ya. Dan karena pengajiannya sering ditolak, Pak Rizik Sihab ini akhirnya minta kepada Pak Prabowo supaya Kapolrinya diganti karena sudah membiarkan pengajian para habaib ditolak dan dibubarkan. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kurang ajar Rizik Sihab ini. Yang salah dia malah minta kepada Pak Prabowo agar Kapolri dipecat. Semestinya Anda lah yang harus dipenjara dan kemudian FPI yang ilegal itu dibubarkan. FPI itu ilegal. Makanya saya minta kepada Bapak Prabowo segera pecat Kapolri yang sekarang. Pecat ini Kapolri, dia sudah membiarkan pengajian-pengajian habaib di mana tempat dibubarkan, kiai-kiai dipersekusi. Bahkan beberapa tahun yang lalu sekelas Ustadz Abdul Somad dipersekusi, dibubarkan, saudara. Nggak boleh hadir di Semarang, Jawa Tengah. Kurang ajar, saudara. Nah, coba kaum muslimin, ya. Pak Rizik Sihab sampai minta Pak Prabowo Subianto memecat Kapolri karena sudah membiarkan ada pengajian-pengajian yang dibubarkan. Sebenarnya tuntutan Pak Rizik Sihab ini, ya, tuntutan Pak Rizik Sihab kepada Pak Presiden Prabowo supaya Pak Kapolri diganti, itu bukan karena ada pengajian yang dibubarkan, bukan. Tapi karena eksistensi dari Ba'alawi ini terancam. Itu yang benar. Ya. Coba selama ini ada pengajian-pengajian ditolak, dibubarkan sama Banser. Bersuara enggak Pak Rizik Sihab? Hah? Padahal itu bukan pengajian ilegal, itu pengajian yang legal. Diizinkan sama pemerintah, diizinkan sama takmir masjid. Coba Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Farhan Abu Furaihan, ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya banyak lah. Ya, coba pengajian mereka berapa kali dibubarkan, ditolak, dibubarkan, padahal itu pengajian resmi, dilegalkan sama pemerintah. Dilegalkan sama pemerintah, kemudian dilegalkan oleh takmir masjid, artinya diizinkan oleh pemerintah, diizinkan, takmir masjid juga mengizinkan. Bahkan pengajiannya terbuka untuk umum, bukan hanya untuk lingkungan sekitar masjid saja. Kajiannya kadang-kadang live streaming, hampir jarang yang nggak live streaming. Kajiannya live streaming, disiarkan kemana-mana. Siapa saja bisa akses, bisa memantau, ya, bagaimana isi kajiannya. Apakah benar seperti yang diisukan, seperti yang dituduhkan, radikal, intoleran, anti NKRI, ya, takfiri dan sebagainya. Ya, bisa dipantau oleh siapa saja. Bahkan yang datang untuk ngaji itu bukan hanya masyarakat sipil saja, ya, ASN, TNI, Polri itu banyak yang sudah ngaji. Bahkan Ustadz Syafiq Riza Basalama pernah diundang oleh Pak siapa namanya, anaknya Pak SBY, ya, ada itu diundang sama anaknya Pak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono kalau nggak salah namanya, ya, AHY, ya, pernah diundang sama AHY, ya. Artinya ya aman pengajiannya, nggak ada masalah. Tapi ditolak, dibubarkan, ada nggak bersuara ini si Rizik Sihab ini? Nggak ada. Tapi giliran pengajiannya Ba'alawi yang dibubarkan, pengajiannya Abdul Somad yang dibubarkan, karena kan Abdul Somad mukebin. Kalau Abdul Somad bukan mukebin, nggak akan komentar ini Pak Rizik. Karena Abdul Somad mukebin, ya, sampai mengatakan siapa yang menolak Habib lama-lama menolak Islam. Sampai seperti itunya. Sejak kapan kaedah menolak Habib lama-lama menolak Islam, lama-lama ateis, murtad? Sejak kapan ada kaedah yang seperti itu? Sementara ceramah-ceramah dari habaib jelas sesat dan menyesatkan. Justru kalau ngikutin Habib, ya, kami berulang-ulang kali mengatakan kalau mengikuti Habib justru sesat menyesatkan,
justru lama-lama menolak Islam. Karena ajaran Ba'alawi jelas mengajak untuk menuhankan selain Allah. Ketika kita memiliki hajat, memiliki masalah, kita disuruh tawakal sama Ba'alawi. Ya. Kalau kita minta sama Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor, itu artinya sama dengan meminta kepada Allah. Artinya dengan kemuliaan Sayyidina Umar Mukhdor. Sayyidina apa? Sayyidinamu. Ya. Wong kita minta dengan nyebut nama Nabi Muhammad SAW saja nggak diajarkan. Ini nyebut nama Umar Mukhdor. Lebih mulia siapa Umar Mukhdor sama Nabi Muhammad SAW? Ya jelas jauh ya. Itu perbandingan yang sebenarnya ya nggak pas lah. Ya para imam sajalah. Lebih mulia siapa Umar Mukhdor dengan para imam ahli hadis, dengan para imam madhab? Ya jelas mulia imam ahli hadis, imam madhab, jelas lebih mulia. Ya, karena tidak ada ulama yang sekarang ini ya yang tidak mengambil ilmu dari mereka, tidak mengutip perkataan-perkataan mereka, tidak ada. Semuanya mengambil ilmu dari mereka, mengutip perkataan-perkataan mereka, imam empat madhab, imam ahli hadis. Kalau yang ngutip perkataan Umar Mukhdor siapa? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada cuma Ba'alawi tok. Ya, cuma Ba'alawi yang ngutip perkataan Umar Mukhdor. Itu pun yang dikutip ya perkataan-perkataan dusta. Ya. Umar Mukhdor, Faqih Muqaddam, yang dikutip perkataan-perkataan dusta. Sehari mi'raj 70 kali. Wong Nabi seumur hidup cuma sekali. Ya. Habib sehari 70 kali. Para sahabat yang sudah dijamin surga nggak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga sebelum mereka meninggal dunia. Ini ada Habib yang nggak tahu siapa yang menjamin untuk masuk surga, nggak ada. Ya, tapi bisa masuk surga. Ya, kapan suntuk masuk surga, nanti suntuknya hilang keluar. Ada satu wali ibadahnya biasa-biasa, tapi keramatnya lebih hebat daripada yang lainnya. Apa keramatnya wali ini? Keramatnya wali ini, kalau sudah sia sumpah masuk surga, sudah ada di surga hilang sempatnya keluar lagi. Ya karomah bibabil karomah. Dia bisa begitu. Hebat bener, apa yang kamu bisa membuat begitu? Itu yang ngikuti Habib justru yang nolak Islam. Ya, lama-lama nolak Islam. Bukan yang nolak Habib yang justru disebut bakal menolak Islam. Ya. Jadi Rizik Syihab ini marah bukan karena ada pengajian dibubarkan, tapi karena eksistensi Ba'alawi itu terancam. Ya. Ba'alawi kan selama ini ya mungkin sudah ratusan tahun menanamkan doktrin-doktrin kepada Aswaja lah khususnya ya, supaya Aswaja ini memuliakan mereka. Mereka mendoktrin supaya dianggap lebih mulia dibandingkan ulama, meskipun gila, meskipun bodoh, meskipun ahli maksiat. Dan selama ini doktrin mereka ini berhasil. Banyak mukibbin, bahkan sampai sekarang pun masih banyak mukibbin, meskipun sudah banyak juga yang sadar. Tapi kan semakin lama semakin berkurang mukibbin. Makanya Rizik Syihab sudah mulai kalang kabut. Sudah mulai kalang kabut. Kalau nggak ada mukibbin, udah nggak bakal dianggap Ba'alawi. Siapa nganggap Ba'alawi? Nggak ada. Ya, ceramahnya ngawur semua. Ngawur semua. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Belum lagi Ustaz Felix Siaunya, belum lagi Hanan Atakinya saudara, belum lagi acara hijab festnya saudara di Jawa Timur, semua dibubarkan. Ada apa? Selama ini nggak ada yang lawan, selama ini orang ngalah, selama ini diancam batal, ya batal, ancam bubar, ya bubar. Nah kali ini di Pemalang kena batunya, saudara. Mereka mau bubarkan, mereka yang bubar. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, apa yang begini mau dibiarkan seterusnya? Jelas kaum muslimin. Yang dibela sama Pak Rizik ini, ya, mukibbin. Seperti Felix Siau, ya, Hanan Ataki, jelas mukibbin.
Kalau nggak Mukibin, nggak mungkin dibela sama Pak Rizik Syihab. Nggak mungkin dibela. Ya kita tahu lah, waktu kemarin ada kisruh masalah penamaan surat Al-Quran, ya. Ustadz Adi Hidayat menamai Al-Quran surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik. Sahabat Hasan bin Sabit itu disebut pemusik di samping Nabi. Itu kan Felix Xiao bela Pak Adi Hidayat, ya. Jelas bela Pak Adi Hidayat, datang dia ngasih support ke Pak Adi Hidayat. Sementara Pak Adi Hidayat ya Mukibin. Bahkan bukan cuma Mukibin, Pak Adi Hidayat menyebut bahwa Ba'alawi itu adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk Indonesia. Generasi terbaik dari mana? Ngerusak Islam kok generasi terbaik? Sudah-sudahlah ya. Jadi Pak Rizik Syihab ini sekali lagi ya, dia mencak-mencak karena ada pengajian dibubarkan. Itu bukan karena ada pengajian dibubarkan, karena eksistensi Ba'alawi terancam. Itu ya. Karena kalau Ba'alawi kehilangan eksistensi, mau makan apa orang-orang seperti Bahar Smith, seperti Lutfi bin Yahya, ya, seperti Umar bin Hafiz, yang dedengkot-dedengkotnya saja baca Al-Quran ngawur, melangsak, baca tulisan Arab dari kiri ke kanan, ya, sok-sokan Pak Lutfi bin Yahya bahas masalah balaghah, ilmu nahwu saja kacau, ya. Ketua Robitoh Alawiyah saja definisi makruh nggak paham. Kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Jadi kalau eksistensi Ba'alawi itu sudah hilang, sudah selesai. Nggak bisa ndawir lagi, nggak bisa jualan air barokah, jigong barokah, ya, siwak barokah, ya siwak barokah kan jigong barokah. Ya, nggak bisa lagi jualan-jualan barokah, nggak bisa. Ya, nggak ada lagi yang mau jadi jongosnya Ba'alawi. Kalau sudah nggak ada yang jadi jongosnya Ba'alawi, ya mau makan apa mereka? Hah? Mau disuruh ceramah, ceramah saja ngawur. Ya, bahkan Habib Bocil saja itu ceramahnya ngawur karena ada Mukibin masih dipakai sampai sekarang. Itu si Tabat Siaba. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabat ya babil habib. Tabat ya babil habib. Jadi jelas ya. Jadi Pak Rizik Syihab ini mencak-mencak bukan karena syariat Islam ditolak, bukan karena Islam ini dihinakan, bukan, tapi karena eksistensi Ba'alawi terancam. Udah itu saja ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.